Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, saya janji POMR ya. Ya, pada kali ini kita akan berbicara tentang POMR. Hmm, ya, POMR itu kalau aturan akreditasi untuk perawat dia harus SBAR ya. Situation apa itu saya lupa malah. SBAR kalau perawat, SBAR kalau dokter atau tenaga medis itu SOAP ya. Subjek, objektif, assessment dan planning ya. Sebenarnya POMR itu ya sama ya. SOAP, isinya SOAP ya. Salah. Problem oriented medical record yaitu sistem rekam medis ya. Cara mencatat ya berdasarkan problem ya. Berdasarkan problem atau masalah. Nah, ini sebenarnya merupakan seni diagnosis ya. Jadi tujuan dokter pendidikan dokter umum salah satunya membuat diagnosis dan diagnosis ya. Jadi ini sebenarnya seni untuk membuat diagnosis yang baik ya. Dan berdasarkan masalah. Jadi harusnya semua masalah dievaluasi, jangan hanya diagnosisnya A, ada masalah B tidak dipedulikan. Ini kan kita diagnosisnya A. Kalau di penyakit dalam semua masalah, semua problem pada pasien harus dievaluasi, harus ditegakkan ya. Jadi kalau kita SOAP, S yang pertama itu anamnesis ya, subjektif ya. Subjektif berarti dari anamnesis ya. Ini keterampilan dasar seorang dokter. Bisa kita bilang ini 80% diagnosis, kalau bisa 90% atau 100%. Kesalahannya mahasiswa zaman sekarang itu basically laboratorium. Ini diagnosisnya apa? Demam berdarah. Kenapa? Trombositnya rendah. Ya, itu salah ya. Harusnya ngomong dulu anamnesis ya. Ini diagnosisnya apa? Diabetes mellitus. Lah kok bisa gula darahnya 250? Nah, itu salah besar ya. Ya, gitu. Kemudian Mbak ada yang belum mute ya, di mute dulu. Di unmute di mute dulu ya yang masih bersuara itu. Ya, jadi 80% diagnosis ya. Ini keterampilan yang sangat-sangat harus dimiliki oleh kalian ya. Bagaimana sih menggali pasien, menggali penyakit pasien dengan cukup anamnesis ya. Nggak usah lihat laboratorium. Laboratorium itu 1000 sekian. Nomor 1 anamnesis, 2 anamnesis, 3 anamnesis ya. Itu perlu ditekankan. Karena nanti di perifer tidak ada namanya laboratorium ya.
Nah, kalau ketemu anamnesisnya sudah komplit, ya ini diagnosisnya DM tipe 2. Ternyata kemudian kamu temukan pasiennya ada rongki, ya. Kamu harus melakukan reanamnesis. Oh iya, saya mau anamnesis ulang Bapak tentang gagal jantung ada atau tidak gitu ya. Ya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, prinsip anamnesis. Keluhan utama itu adalah keluhan yang membawa pasien dirawat ke rumah sakit. Tetapi harus diketahui, bukan dari yang diucapkan oleh pasien, tapi ini adalah analisis sintesis dari dokter. Orang mual muntah ke IGD ya. Saya mual muntah jadi mondok ke IGD. Ternyata setelah diperiksa dia trombositnya turun dan ada riwayat demam. Apakah diagnosis utama keluhan utamanya adalah mual muntah? Ya tidak ya, karena diagnosis utama karena keluhan utama adalah diagnosis utama. Kamu analisis saja, oh ya ini demam berdarah, berarti sebenarnya keluhan utamanya adalah demam. Hanya demam dia demam berdarah membuat mual muntah gitu. Ya. Dan mungkin yang bikin mondok itu lemesnya karena demam berdarah, bukan hanya karena mual muntah ya. Ya itu suatu teknik seni ya, yang tergantung skill dari masing-masing orang. Ya, ada fundamental of 4 dan secret 7 semua gejala. Saya rasa ini udah sering ya. Satu lagi adalah anamnesis itu menyingkirkan DD ya. Tujuan anamnesis bukan hanya fundamental of 4 dan secret 7, menegakkan dan menyingkirkan diagnosis ya. Pasien ini sesak napas. Kamu anamnesis, gejala penyerta menyerupai pneumonia. Apakah kamu yakin ini pneumonia? Kamu harus singkirkan. Kamu anamnesis dia dengan simptom atau skor Framingham, ada atau tidak? Oh, skor Framingham tidak ada. Hasil negatif tetap dicantumkan di anamnesis karena itu menandakan ini bukan pasien jantung. Kamu tambahkan anamnesis tidak ada mengi atau ngik-ngik. Nah, ini bukan pasien asma. Ya, jadi hasil negatif tetap bermakna untuk menyingkirkan DD ya. Selain untuk menegakkan diagnosis ya dengan secret 7 ya. Ya. Ini saya berikan contoh-contoh sederhana. Misalnya orang demam, ya kita anamnesis secret 7-nya. Ya. Kemudian kita singkirkan DD-nya ya. Saya yakin ini tipoid. Saya tanya anamnesisnya, Pak lidahnya kotor. Walaupun lidah kotor itu pemeriksaan fisik bisa ditanyakan saat anamnesis ya. Oh ya dok, udah 2 hari warna putih ya. Demamnya malam hari atau siang hari, cenderung malam dan meningkat pagi hari. Oh tipoid ya. Ya, gangguan GIT tipoid juga. Misalnya pasien ini ada peteki anamnesisnya. Oh ya udah, kemungkinan DB. Leptospirosis apa? Nyeri tekan gastrocnemius. Pak kalau ditekan betisnya sakit atau tidak? Oh tidak sakit. Oh bukan lepto kemungkinan besar. Ya, jadi sebenarnya anamnesis itu kita sudah memikirkan DD-nya apa saja dan saat itu dilakukan penegakan dan menyingkirkan DD ya. Ya. Pemeriksaan fisik sesuai standar buku PF PAPDI ya. Sudah punya belum? Ya nanti bisa dicari di seniornya ya. Ya, diagnosis. Ini kan tadi objektif pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik juga dokter harus ahli ya.
ahli sesuai standar, semuanya harus bisa. Diagnosis ini asesmen, kalau SOAP ya maksudnya asesmennya ya. Sebisa mungkin kamu kumpulkan semua masalah pada pasien yang masih perlu penanganan. Jadi kesalahan kita adalah tidak membuat list masalah. Harusnya itu dibuat. Memang tidak harus dicantumkan di lembar ya, tetapi sebisa mungkin dibuat ya. Jadi nanti dari semua daftar masalah semakin sedikit semakin baik. Dari semua masalah ini saya simpulkan ini adalah kanker leukemia. Keluhan anemianya dari leukemia, tidak saya problemkan sendiri, tidak saya diagnosis sendiri karena masuk leukemia. Trombositopeni masuk ke leukemia, melena sebenarnya komplikasi leukemia, kecuali perlu tata laksana khusus ya. Tata laksana khusus misalnya CKD itu jelas ya, tensi tinggi sama HP rendah. Tensi tinggi perlu obat, HP rendah perlu transfusi darah, ya diagnosisnya dipisah ya. Tapi kalau tidak perlu, CKD stage 4, tensinya normal, ya kita nggak perlu diagnosis tekanan darahnya, nggak perlu diagnosis anemianya. Kalau seperti ini, kalau ini sebenarnya masalah fraud ya. BPJS itu nggak boleh CKD ada diagnosis anemia kecuali transfusi. Masalah fraud itu over diagnosis ya. Tetapi kalau pendidikan sebaiknya tetap dipisah karena semuanya pasti ada tata laksana, ada asesmen khusus ya. Nah, diagnosis ini penyakit dalam bisa gejala gejala apa sih? Low back pain ya. Saya nggak tahu ini low back pain-nya dari mana, ya sudah tulis aja. Kalau kamu nggak bisa menyimpulkan, alangkah baiknya langsung ditembak ke arah yang paling benar. Tapi kalau tidak bisa, kamu tuliskan saja low back pain. Abdominal pain, saya nggak tahu ini gastritis atau kolesistitis, sama-sama nggak yakin ya. Tulis saja abdominal pain. Hasil pemeriksaan fisik ya, ini ternyata hepatomegali, saya belum tahu dari mana ya. Tulis hepatomegali saja sebagai diagnosis ya. Atau hasil laboratorium, oh ini ada trombositopeni tetapi masih banyak penyebabnya belum diketahui dari mana, ya tulis saja. Akan tetapi seyogianya dirangkum ya, ini seninya dokter. Oh iya, pasien ini ada demam, ada ikterik, trombositnya rendah, hepatomegali, ya ini berarti hepatitis akut ini ya, ada trombositopeni ya. Jadi kamu tidak nulis satu-satu febris, trombositopeni, hepatomegali, tidak, kamu rangkum semua jadi satu. Ini hepatitis. Nah, hepatitisnya nanti di asesmen ya gitu. Jadi itu seninya dokter ya. Ini contohnya, ini ada demam, peteki, nyeri tekan perut kanan atas ya. Ada hepatomegali, ada trombositopeni ya. Apakah kamu problemkan sendiri, nanti dia hepatomegali sendiri, atau peningkatan enzim liver, atau trombositopeni sendiri, atau abdominal pain? Tidak, semuanya ini jadi satu kesatuan, namanya DHF ya. Ini seni ya, seni tergantung skill ya. Oh ternyata ini ada ikterik. Ikterik itu berarti ada kita curiga hepatitis ya. Hepatitis itu bisa karena virus ya, bisa karena sumbatan empedu ya, bisa karena lainnya. Sama ya, cuma ini seni saja. Ternyata demam, trombositopeni, IgM dengunya negatif ya. Sudah hari kelima ya, oh ini bukan DP, ini kita nggak tahu dari mana. Mungkin febrisnya sendiri, trombositopeni sendiri, bisa juga ya. Mungkin bersama-sama bisa juga. Kita bisa pecah jadi dua. Ya tadi jadi
SWOT ya, SWOT assessment. Assessment itu ada diagnosis dan assessment diagnosis ya. Ya, assessment itu artinya menilai ya, menilai diagnosis ini mau dikemanakan ya. Nah, dan assessment ini untuk menentukan planning selanjutnya. Nanti kan habis assessment planning itu ada 4 ya. Ya, planning diagnosis, planning terapi, planning edukasi, planning monitoring ya. Untuk assessment paling sering kita DD ya. DD itu ya banyak versi. Kalau saya sih gampangannya ada fungsional, anatomi, etiologi, komplikasi, dan kegawatan. Paling tinggi etiologi ya. Kalau suatu penyakit sudah tegak etiologinya, berarti terapi sesuai etiologi ya. Kalau sudah etiologi tegak, tinggal ini settingannya mau dicari komplikasi, ada kegawatan atau tidak. Ya, ini contohnya diagnosis CKD. Planning, jadi kita assessment DD fungsionalnya. Fungsional apa? Stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5. Untuk menilai stadiumnya kita butuh EGFR ya. EGFR itu bisa dari kreatinin, bisa dari cystatin. Jadi kita DD untuk fungsionalnya, kita planning diagnosis pemeriksaan kreatinin dan EGFR. Jadi kan nyambung ya antara DD dengan planning ya. Jadi sebenarnya semua diagnosis dibikin DD. Nanti DD-nya itu menentukan planningnya apa. Jadi tidak ngoyo-woro, semua itu jadi satu kesatuan. Nah, ini yang kemarin belum terlihat dari semua status ya. Misalnya ini dispepsia organiknya, kita DD anatominya. Anatominya apa sih? Ini gastritis atau ulcus pepticum. Kita plan diagnosis dengan endoskopi dan biopsi ya. Kalau etiologinya apa? Apakah ini helicobacter atau steroid? Sama, endoskopi ya, dan biopsi. Dan DD itu harus banding. Kalau etiologi ya etiologi, kalau anatomi anatomi, kalau fungsional ya fungsional. Ya, ini contoh lagi, nyari DD etiologi ya, poliatralgia. Oh, dia nyeri sendi. Saya mau DD etiologinya apa? Apakah itu lupus, systemic sclerosis, Sjogren, RA. Lupus, systemic sclerosis, Sjogren nanti kelihatan di ANA IF dan ANA profile. RA kita periksa namanya rheumatoid factor ya. Jadi nyambung ya. Saya mau DD ini berarti planning diagnosis saya mau cek ini. Ya, kebanyakan kemarin-kemarin belum nyambung ya. Nah, ini udah jelas DM. Nah, kita DD komplikasinya. Komplikasi mikrovaskuler sama sebenarnya ada komplikasi akut dan kronik ya. Komplikasi akut hipoglikemi, hiperosmolar, hyperglycemic stage, sama ketoasidosis. Tapi ini kita yang kronik ya, karena stabil. Komplikasinya apa? Ya mikrovaskuler sama makro, neuropati, retinopati. Ya, neuropati nanti kita plan diagnosis pemeriksaan monofilamen. Retinopati kita plan diagnosis funduskopi. Nefropati kita tes mikroalbumin urin test atau mikral test ya. Kalau ada albumin, mikroalbuminuri 20 sampai 300, ya ini nefropati. Aterosklerosis kita USG Doppler di tunika intima karotis. Kalau di situ ada penebalan berarti sudah ada aterosklerosis ya. Dislipidemi ya, karena DM itu resistensi insulin bikin dislipidemi. Kita cek profil lipid dan sebagainya karena masih banyak komplikasi diabetes ya. Contohnya ini CKD. CKD kita DD kegawatan karena dia sudah stadium 5 sesak napas. Kita curiga udem pulmo berarti planning diagnosis kita ronsen torak PA. Nafasnya cepat dan dalam, oh ini asidosis, kita curiga, kita planning diagnosis BGA. Kita DD, oh ya ini kemungkinan hiperkalemi, kita periksa elektrolit. Oh jangan-jangan ada hiperkalemi jadi VF ya. Orang CKD itu kalau kaliumnya tinggi kan VT-VF. Kita periksa EKG ya. Ya ini contoh-contoh sederhana membuka pola pikir ya. Ya gitu.